حبيبي حبيبي والله غيرك يرضي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayah. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Al-hadis. Wa qala ba'dun nazim min bahril basit ya rabbi bil Mustafa
Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pengatur waktu, penata acara, garis miring MC yang saya hormati dan yang saya taati, mudah-mudahan ditambah kemuliaan oleh Allah yang Maha Suci. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatiz, para tokoh agama Islam, wabil khusus guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, Al-Mukarram Abah Haji Edi, Al-Mukarram Al-Ustad Oni Sahroni, Al-Ustad Saiful, dan juga ustadz yang sudah viral di dunia nyata dan dunia maya, alam manusia dan alam jin, yakni Ustadz Ahmad Peci Merah. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir, yang saya sebutkan ataupun yang tidak, mudah-mudahan ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ketinggalan kori kita Al-Mukarram Al-Ustadz Tajabuddin, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur yang berkah. Aparatur pemerintah dari atas sampai bawah, mobil khusus seluruh ketua RT, baik dari ke RW-an 04 Bapak Budi dan juga ke RW-an 03 Bapak Eko Patrio. Mudah-mudahan aparatur pemerintah kita dijadikan oleh Allah pejabat yang amanah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, teristimewa segenap para panitia penyelenggara PHBI Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Musola Al Muhajirin Blok H. Mudah-mudahan perjuangan daripada para panitia dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Ya Rabbal. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, berikut nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah atas nikmat tersebut kita semua hadir di tempat yang insya Allah mulia menurut Allah dalam rangka mengagungkan kelahiran baginda alam, yakni Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba tabi'in, kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, waktu sudah jam 12 kurang 2 jam. Saya yakin ini bapak-bapak dan ibu-ibu perasaannya sudah tidak karuan. Pantat udah panas, kaki udah pegel, mata udah ngantuk, betul? Bagaimana kalau kita berdoa saja kemudian langsung makan bareng? Setuju? Alhamdulillah. Angkat tangannya Bu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita duduk di sini karena kita ingin bahagia di dunia, bahagia di ingin tertawa di dunia, tertawa di
ingin senang di dunia, senang di kita ini semua rombongan yang ingin di sini senang, di sana, di mana-mana hatiku la 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 la. Cocok? Mudah-mudahan semuanya senang. Jadi kalau lagi maulid Nabi mah harus ketawa ketiwi, Bu. Ya, lupakan dulu hutang, besok baru lanjut. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka mengagungkan Maulid Nabi yang disponsori oleh Larutan Cap Kaki Tiga, membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan membantu menyembuhkan bol pecah-pecah. Ketawa dulu biar yang ngantuk hilang ngantuknya. Siap ngaji, siap? Sampai jam berapa? Hah? 10:30. Atuh jadi enak 10:30. Jam 12. Oke, siap. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak di sini saya makan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang kita peringati kelahirannya adalah manusia yang pangkatnya lebih hebat dari 124.000 nabi. Manusia yang pangkatnya lebih utama dari 313 rasul. Manusia yang paling utama dari rasul ulul azmi. Siapa dia? Yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangkatnya Abdulul Makhluqat wa Abdulul Mawjudat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Yang perlu kita ketahui, kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Ini adalah bentuk rasa syukur kita. Syukur atas apa? Karena kalau Kangjeng Rasul tidak diciptakan oleh Allah, Kangjeng Rasul tidak diutus di muka bumi, kita semua tidak akan ada di alam laulaka lamma khalaqtul aflak. Dalam hadis qudsi tersebut Allah menjelaskan, seandainya aku tidak akan menciptakan engkau wahai Muhammad, maka seluruh alam raya langit dan bumi berikut isinya, berikut Sahroni dan Eko nggak mungkin ada di sini, Bu. Tapi karena atas kehendak Allah menciptakan Nur Nabi Muhammad, kita semua alhamdulillah. Senang nggak hidup di alam dunia? Bahagia nggak? Bahagia. Ya, saking bahagianya kita hidup di alam dunia, senangnya kita hidup di alam dunia, kita nggak mau pulang. Dalam artian tidak mau mati, pengen hidup terus nggak mau mati, pengen kaya nggak mau miskin, pengen ngutang nggak mau bayar. Nah ini orangnya. Kira-kira Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua hidup di sini, hidup di alam dunia yang tentunya akan pulang nanti ke rahmatullah. Kita semua ingin masuk ke dalam surga. Lalu surga ini buat siapa? Untuk umat Kangjeng Rasul. Amin. Nih, ini semua ini umat Kangjeng Rasul, ini semuanya pasti masuk surga. Siapa yang mimpin? RT. Ini RT ngedukung nggak acaranya? Serius? Ini bagi RT yang ngedukung acara Maulid Nabi, nanti akan ada di padang mahsyar, dicari oleh Allah yang Maha Suci. Para ketua RT yang mendukung Maulid Nabi, silahkan masuk ke dalam surga lewat pintu yang engkau kehendaki. Mana ini RT-nya, mana? Oh, takut saya lihat. Tenang Pak RT,
Pak RT akan mimpin jamaah musola al-muhajirin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan perjuangan, bukan perjuangan yang sepele. Ada yang mengorbankan tenaga, betul? Ada yang mengorbankan harta, ada yang mengorbankan pikiran, bahkan ada yang tidak memikirkan sama sekali. Ada enggak? Tapi jangan ngacung. Ya, tapi nggak apa-apa Pak RT, kita rangkul semuanya supaya masuk ke dalam surga, karena memang janji dari Kangjeng Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku yakin akan masuk ke dalam surga terkecuali orang yang enggak mau masuk surga. Kan kita kalau ditanya semuanya ingin masuk surga enggak? Ya jangankan orang yang sadar kayak kita, yang nggak sadar pun pengen masuk surga Pak. Ya, si Udin mabok, ada nggak Udin nih? Ya, bukan Pak Saprudin, mohon maaf. Udin mabok Bu, ya Udin mabok, pulang 4:30 waktu subuh, ketemu sama Pak Haji. Kata Pak Haji, Din, lu mau kemana? Ah Pak Haji, jangan gangguin dah. Udin mau ke musola al-muhajirin sholat subuh Pak Haji. Lu mabok ya? Kata Pak Haji. Ah Pak Haji usil amat. Enggak mabok, ini habis kekenyangan minum doang Pak Haji. Ah jangan udah, jangan masuk musola, kotor, kamu harus mandi dulu. Kata Pak Haji. Mabok nggak boleh masuk. Mabok di mana Pak Haji, saya nggak mabok. Kata Pak Haji, kalau nggak mabok coba saya tanya dulu, bener enggak jawabannya? Kalau bener berarti nggak mabok. Sholat subuh berapa rakaat Din? Sholat subuh 4 rakaat Pak Haji. Wah bener lu mabok Din. Udah pulang Pak Haji, saya juga kan pengen masuk surga. Tuh mabok tapi ngomongnya pengen masuk surga. Diusir sama Pak Haji, diusir. Ketemu sama RT siapa? Cidet. Namanya siapa? Ini bener Cidet nih. Serius dong. Ya udah, ketemu sama RT Cidet, Udin. Ini RT Cidet ditegur sama Udin yang lagi mabok. Teh, mau kemana tumben lu jam segini udah hidup? Kata RT, Din, lu mabuk ya? Ah lu teh sama aja kayak Pak Haji, usil banget jadi orang. Udah Din, lu pulang. Emang lu RT mau kemana teh? Ini gua habis dapat hidayah mau sholat subuh berjamaah di al-muhajirin. Pak RT, Udin ikut ya. Nggak boleh, mabuk harus pulang, jangan dulu masuk musola. Teh, coba emang sholat subuh berapa rakaat teh? Ditanya RT sama Udin yang mabuk. Kata RT, Din, gua mah orang waras, sholat subuh itu 2 rakaat. Kata Udin, nah teh, lu nggak bakal diterima sama Pak Haji. Gua aja yang 4 rakaat ditolak, apalagi lu yang cuma 2. Kira-kira yang benar siapa, RT apa Udin ini? Ini artinya kita jangan sampai menjadi orang bodoh, karena Rasul telah mengajarkan kepada kita supaya kita mau menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib, bukan cuma buat anak-anak, bukan cuma buat remaja, termasuk buat kita orang yang sudah bau tanah. Aku nggak bau tanah. Iya, wajib menuntut ilmu. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari mulai di bedong sampai di bedong. Ya, lahir ke alam dunia, oa di bedong enggak?
bedong. Udah mati, bedong lagi enggak? Bedong. Terus menuntut ilmu mah, betul apa tidak? Supaya jangan menjadi orang yang bodoh, karena kita semua ingin selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana peribahasa dari produk jamu sudah muncul. Save nih buat jadi status. Rajin-rajinlah minum jamu agar badan sehat dan kuat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu agar kau selamat dunia dan akhirat. Anjay. Hafal nggak? Langsung status. Ya, jadi modal untuk selamat itu yang pertama adalah kita mau menuntut ilmu. Dengan ilmu hidup kita akan mudah. Dengan seni hidup kita akan indah. Dan dengan iman hidup kita akan terarah. Dan dengan cinta hidup kita akan bergairah. Alhamdulillah. Enak dengan ilmu mah. Ibu punya ilmu mau bikin bala-bala jadi. Ya, ilmu punya apa, bapak-bapak punya ilmu mau bikin layang-layangan jadi. Ya, dengan seni indah. Tuh Pak Ustadz Tajabudin pakai seni indah enggak? Indah. Ajan pakai seni indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak nggak? Ya lumayan lah. Coba kalau nggak pakai seni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa ramai di musola, Bu. Rame. Siapa tuh yang ajan? RT Cidet. Hampura teh. Nggak apa-apa tapi barokah nggak pakai ilmu bisa rame musola, tapi bukan buat sholat. Mau diteror yang ajan. Besok mau diikat, jangan ajan lagi. Kita ini harus punya ilmu, harus punya seni biar hidupnya indah. Sholawatan pakai seni indah. Dengan punya keimanan akan terarah mana yang haram, mana yang halal. Dengan cinta hidup kita akan bergairah. Nih, ibu duduk di sini, bapak-bapak macam-macam ini kan. Ada yang benar-benar cinta sama Rasul, ada yang malu tetangga berangkat masa saya enggak. Betul apa tidak? Iya, jadi enggak bergairah. Tapi kalau karena bergairah, ada apa nih? Maulid Nabi, wih semangat saya. Sholat isya mah kagak, berangkat duluan. Mana orangnya? Ya, bergairah. Makanya modal kita untuk selamat di dunia dan akhirat yang pertama adalah ilmu. Sebagaimana tadi dengan kita rajin menuntut ilmu, selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, ingin masuk ke dalam surga, perbanyak membaca sholat. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatannya dipersiapkan bagi orang yang mau baca sholawat dan salam kepada Kangjeng Nabi. Tuh tadi kita udah baca sholawat, alhamdulillah, yakin ini surga semua. Amin. Ya, jangan sampai kita menjadi orang bodoh, jangan sampai kita malas untuk membaca sholawat. Rugi kalau menjadi orang bodoh. Udah mah bodoh, miskin, hitam, hidup lagi. Ya, saya teringat cerita, kisah. Boleh nggak saya cerita lagi nih? Ya, ini kerugian bagi orang yang bodoh. Suatu ketika dongeng, namanya juga dongeng, apa bodoh, budak cengeng. Tapi mudah-mudahan ada hikmah dari cerita ini. Suatu ketika Pak Bu, ada seorang laki-laki namanya Patah. Ada nama Patah, ada ya, contoh doang ini mah. Ini Patah bodoh orangnya Bu, hitam lagi ya, jomblo lagi.
Contoh ya, ini patah Bu, berangkat ke Gunung Karang. Mau ngapain? Mau bertemu dengan Mbah Peci Merah. Berangkat itu patah Bu, di tengah perjalanan menuju Gunung Karang yang ingin bertemu dengan Mbah Peci Merah, di tengah jalan ketemu harimau yang kurus. Kurus ini harimau Bu. Ditanya oleh harimau, siapa kamu? Patah. Mau kemana? Mau ke tempatnya Mbah Peci Merah. Mau ngapain? Mau minta ijazah supaya jadi orang kaya. Karena orang bodoh dan miskin. Kata itu harimau, namanya dongeng ya Bu ya, jadi harimau bisa berbicara. Kata itu harimau, hei patah, salamkan salam saya kepada Mbah Peci Merah. Tolong tanyakan bagaimana caranya supaya saya tidak kurus, supaya gemuk badannya seperti Pak Oni. Ini harimau kurus, pengen gemuk. Kata patah, oke siap harimau. Berangkat patah. Di perjalanan berikutnya ketemu lagi sama ular. Itu ular Bu, Pak, ngomongnya sudah tersendat-sendat. Ditanya itu patah sama ular, siapa kamu? Patah. Mau kemana? Mau ke Mbah Peci Merah. Mau ngapain? Minta ijazah cepat kaya. Ya udah, tolong sampaikan sama Mbah Peci Merah, ini saya keselak. Kata ular, saya keselak, susah ini mau ngomong. Tolong sampaikan kepada Mbah Peci Merah supaya dikasih sesuatu yang bisa menyembuhkan dan mengeluarkan apa yang menjadi tersendat di leher saya ini, kata ular. Oke, kata patah, berangkat lagi Bu. Di perjalanan berikutnya ini patah ketemu seorang jahe, bohai ya, tapi ini belum punya suami lagi. Kata itu jahe, siapa kamu? Patah. Mau kemana? Mbah Peci Merah. Mau ngapain? Minta ijazah cepat kaya. Ya udah, sampaikan salam saya ke Mbah Peci Merah. Coba bagaimana caranya supaya saya enggak jomblo, punya suami. Berangkat itu Peci Merah, patah kepada Mbah Peci Merah. Ketemu dengan Mbah Peci Merah, dikasih wiridan, dikasih ijazahan supaya cepat kaya. Pulang, siapa yang pertama kali ketemu sama patah pas pulang? Jahe. Ya. Kata itu jahe, patah, bagaimana, apakah sudah disalamkan salam saya kepada Mbah Peci Merah? Sudah. Lalu bagaimana caranya? Kata Mbah Peci Merah, kalau Anda pengen cepat kawin, nggak mau ngejahe lagi, jangan pilih-pilih. Siapa yang ada di depan kamu, udah jadikan suami. Kata itu patah dari Mbah Peci Merah. Kata itu si jahe, ih depan saya mah nggak ada lagi, cuman kamu doang patah. Udahlah kamu aja jadi suami saya, mau nggak? Itu patah nolak Bu, sombong jasa, bodoh miskin, nolak lagi. Sorry saya nggak mau, kamu mah jahe, yaitu second. Padahal second juga saya kencengnya, tapi nggak mau ini para hadirin. Patah ini nggak mau. Udah, saya udah punya wiridan, bentar lagi saya jadi orang kaya, bentar lagi bakal kawin sama artis. Tuh pede itu patah. Akhirnya dia ditinggalin itu si jahe. Perjalanan kedua ketemu lagi dengan ular. Itu ular nanya, patah bagaimana, sudah disalamkan? Sudah. Amanat Mbah Peci Merah, wahai ular, perbanyaklah baca tasbih, hamdalah dan takbir kepada Allah. Yakin itu sesuatu yang nyangkut
di leher akan keluar. Bener Bu, dibaca sama ular, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wah, keluar. Yang keluar ternyata emas batangan. Tuh, itu kata ular patah sebagai tanda terima kasih. Ini emas batangan saya kasih buat kamu aja, biar kamu jadi orang kaya. Kata itu patah, sorry, ini barang yang najis. Barang yang najis, padahal nggak najis Bu, itu cuma mutanajis, ya, cuma mutanajis, bisa dicuci. Kalau sudah dicuci sudah bersih, tidak najis lagi, tidak mutanajis, menjadi suci. Ini patah nolak Bu. Nih udah punya wiridan, bentar lagi mau saya baca, bentar lagi jadi orang kaya, bisa bangun rumah megah, beli mobil Fortuner Pajero panas di jero. Pede, ditinggalin itu emas batangan yang mutanajis. Berangkat lagi di perjalanan berikutnya, ketemu dengan seekor harimau yang kurus. Ditanya sama itu harimau, patah, sudah disalamkan belum sama Mbah Peci Merah? Sudah. Lalu kata Mbah Peci Merah, kamu kalau pengen gemuk jangan pilih-pilih makanan, siapa yang ada di depan kamu makan. Atuh itu harimau Bu, wah, sudah mangap gede, karena yang di depannya adalah atau langsung habis. Berarti innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kawin enggak, wiridan sugi enggak dibaca, akhirnya itulah kerugian bagi orang yang bodoh. Na'udzubillah min zalik. Makanya kalau kita ingin selamat harus mau menuntut ilmu, harus rajin baca sholawat, karena janji Kangjeng Rasul, orang yang mau menuntut ilmu, orang yang rajin baca sholawat, yakin tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Kangjeng Nabi adalah manusia yang pangkatnya sangat tinggi tapi tidak sombong, tawadu, ya, beda dengan kita baru jadi istri RT sombong, maaf teh, ya, jalan nggak nginjek tanah Bu, kuntil anak. Kangjeng Rasul itu pangkat tinggi nggak sombong, ya, sangat pemalu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu, sangat pemalu. Beda dengan zaman sekarang, ya. Makanya ibu, bapak-bapak punya anak perawan, hati-hati, harus punya rasa malu kalau dibawa oleh laki-laki yang bukan zaman sekarang makan urat malunya udah pada putus, ya. Hati-hati, harus kita topang, harus kita jaga dengan keimanan dan ketauhidan, sehingga mau mencontoh tindak tanduk Kangjeng Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kangjeng Rasul ini syadidal haya'i wat tawadu. Bahkan Kangjeng Rasul ini adalah manusia yuhibbul fuqara wal masakin, senang dan cinta terhadap orang fakir miskin, mau duduk bareng dengan fakir miskin. Kalau itu fakir miskin sakit, Rasul selalu menjenguk, nengokin orang sakit. Bu, suka nggak nengok orang sakit? Bapak-bapak, kalau nengok jangan tangan kosong, bawa jeruk 2 kilo, ya. Ini mah nengok tangan kosong. Udah tahu yang sakit lagi diimpus, pakai ditanya, Din, lu sakit apa sih pakai diimpus segala? Emang apa yang lu rasain? Kira-kira blow on gak itu yang nanya? Yang diimpus dalam hati ngomong, bagaimana gua mau ngerasain sesuatu, lu kesini nggak bawa apa-apa. Coba kalau bawa jeruk, ada rasa manis, ada rasa asem,
bahwa Kangjeng Rasul ini selalu peduli terhadap orang fakir miskin dan mau menjenguk orang miskin atau orang fakir yang sedang sakit. Bahkan salah satu doa yang diamalkan oleh Kangjeng Rasul adalah ingin dijadikan sebagai orang miskin. Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ini adalah doa yang tidak pernah kita baca. Alhamdulillah. Emang ibu pernah baca doa tadi? Enggak ya, semuanya pasti mintanya pengen jadi orang kaya. Ya giliran raskin nggak dapat marah-marah. Atau nggak sesuai itu mah dengan doa. Kalau nggak dapat raskin jangan marah, dikasih ditolak. Maaf Pak RT, saya emang doa sama Allah jadi orang kaya. Kalau RT ngasih raskin, saya terhina. Saya merasa tidak dipedulikan. Saya merasa dihinakan kalau dikasih raskin. Enggak, saya mau orang kaya gitu dong. Ya, tapi itu bahasa raskin kayaknya terlalu kasar Bu ya. Seharusnya karena yang makan raskin ini bukan cuma orang miskin, orang kaya juga makan raskin. Diganti dong kalau orang kaya sama Pak RT, raskai. Ya, harus ada mereknya. Ini raskin, ini raskai. Ini beras kaya, ini beras miskin. Ya, Kangjeng Nabi ini terus dan terus mencontohkan perilaku yang amat baik. Makanya kita jangan pernah bosan untuk baca sholawat kepada Kangjeng Rasul. Bu, sehari semalam baca sholawat berapa kali? Enggak terhitung karena tidak ada yang ya itulah dia. Kangjeng Rasul pernah kedatangan tamu 4 orang malaikat. Hebat Rasul mah jelas. Kita juga sama, tamunya 4. Tamu yang pertama kurir Lajada. Tamu yang kedua Bang Emok. Tamu yang ketiga nagih hutang. Tamu yang keempat ngapain tuh? Hah? Tamu yang keempat ngajak ngerumpi. Kangjeng Rasul 4 tamu. Yang pertama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, man shalla alaika kulla yaumin asyra marratin ana akhudhu biyadihi wa umiru bi ala sirat. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, barang siapa umatmu yang membaca sholawat kepadamu sehari semalam 10 kali, maka nanti orang tersebut akan aku pegang tangannya dan aku bawa untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Maka dapat dipastikan orang tersebut selamat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Alhamdulillah. Udah baca sholawat, yakin Bu selamat? Yakin udah. Ya, karena setiap kita maulid Nabi itu bacaan al-jannatu selalu kita dengar. Walaupun kita nggak tahu artinya, nih sekarang dikasih tahu artinya. Ya, baca sholawat 10 kali, malaikat Jibril akan megang tangan orang tersebut, dibawa ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim. Bayangkan Bu, jembatan Shiratal Mustaqim ini 1 lembar rambut, 1 helai rambut dipotong 7. Ya Allah, bagaimana cara kita menyeberanginya? Udah, itu mah bukan akal kita, tidak akan masuk. Yang akan mampu menyelamatkan dan membawa kita adalah amal ibadah kita. Semakin banyak amal ibadah kita, maka insya Allah itu jembatan akan terasa besar dan kita akan selamat nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, malaikat habis Jibril siapa? Mikail. Itu malaikat Mikail ngomong Bu sama Kangjeng Rasul, ya Muhammad, man shalla alaika kulla yaumin asyra marratin ana asqi bihi. Wahai Muhammad, barang siapa di antara umatmu, baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang dari jamaah al-husna ataupun al-muhajirin dan yang lain sebagainya, kalau mau baca sholawat sehari semalam 10 kali, maka aku, kata malaikat Mikail, akan memberikan air minum, di mana pada waktu itu umat-umat akan terasa haus karena saking dekatnya terik matahari.
Jadi kesimpulannya, orang yang rajin baca sholawat tidak akan ada rasa dahaga ketika kumpul di padang mahsyar. Alhamdulillah. Hauduka sopil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Nah itu aja. Hauduka sopil mubarrad, kita akan dikasih minum telaga Kausar. Atas apa? Atas bacaan sholawat yang kita baca sehari semalam 10 kali. Siapa yang akan memberikan minum tersebut? Malaikat Mikail. Siap baca sholawat, Bu? 10 kali banyak apa sedikit? Sedikit ya. Kalau kita cicil kayak ibu ngeridit kerudung aja sih dicicil 2000. Tahulah. Ya dicicil. Habis sholat subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib, isya, udah berapa itu? 10. Tapi kenapa kita tidak mau membaca sholawat? Karena kita lupa, nggak ingatnya sama paket. Udah sampai mana ini paket saya? Betul apa tidak? Waduh, betul kabeh. Ya, ibu masak, baca sholawat, Bu. Ya, baca sholawat. Ya, ibu lagi goreng tempe nih. Ya Nabi salam alaika, sreng song sreng. Ya Rasul salam alaika, sreng song sreng. Ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, sreng song sreng. Husuk baca sholawat, tempe gosong. Dibuang sayang, udah disuguhin ke suami. Kata suami, makan apa hari ini? Kata istri, tempe ya. Kok tempenya gosong kayak gini? Itu habis baca sholawat. Marah nggak kira-kira itu suami? Enggak. Kalau marah bahaya, bisa dilaknat Kangjeng Rasul. Udah nikmatin ini tempe sholawat gitu. Bisa viral loh. Ya, ibu bisa pasang nanti di depan, bikin apa namanya magang di depan tuh. Ya, lapak. Nih tempe sholawat Ibu Rodiah. Ada Ibu Rodiah ada? Ada? Ya mudah-mudahan Ibu Rodiah dapat keluarga, dapat apa ya? Dapat gaji 1 hari 3 juta. Emang DPR? Ya Bu ya, baca sholawat kalau kita tidak mau kehausan, tidak mau dahaga ketika ada di padang mahsyar. Kemudian tamu yang ketiga, Jibril, Mikail, Israfil. Kata malaikat Israfil, ya Muhammad, man sholla alaika kulla yaumin asyra marratin ana astaghfiru lahu. Wahai Muhammad, barang siapa umatmu, laki-laki ataupun perempuan, punya wudhu ataupun tidak, tapi mau baca sholawat sehari semalam 10 kali, maka aku akan memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah ia perbuat. Alhamdulillah. Berarti dengan wasilah sholawat kita semua diampuni dosa. Kita ngaku nggak punya banyak dosa? Punya banyak salah nggak? Suami punya salah sama istri, istri punya salah sama suami, ibu punya salah sama anak, anak punya salah sama ibu. Ya, pejabat punya salah sama rakyat, rakyat punya salah sama pejabat, kiai punya salah sama santri, santri punya salah sama kiai. Semuanya kita adalah manusia yang berdosa. Betul apa tidak? Iya, maka satu-satunya jalan supaya kita diampuni dosa di antaranya ini, mau membaca sholawat kepada Kangjeng Rasul. Sholawat yang mana? Yang dibaca. Bebas, ibu bisanya yang mana? Salawat Jibril silahkan, salawat Nariyah silahkan, salawat Ibrahimiyah monggo. Mau yang pendek mangga, yang sedang mangga, yang panjang mangga, sesuai ibu sukanya yang mana, yang pendek apa yang panjang. Nah itu baca, berarti salawat Nariyah ya. Tahu Bu salawat Nariyah? Tahu? Coba baca.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nillazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaimu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi kulli ma. Tuh, kira-kira kalau kita ngasuh anak pakai sholawat enak nggak? Merdu nggak? Merdu. Tapi kayaknya kalau kita ngasuh anak bukan baca sholawat, pasti nyanyi. Hanya dia, ya dia di. Ternyata suaminya namanya Yad. Oh, ada Pak Yadi. Ini Pak Yadi panitia ya? Bendahara bukan? Bukan. Gak apa-apa kalau pergi juga. Kalau bendahara jangan pergi, awas. Ya, saya titip bendahara jangan ke kamar mandi. Takut saya pulang dia masih di kamar mandi, bahaya. Nggak, Bu, bohong, bercanda. Jadi saya di sini ingin punya amal soleh supaya banyak doa. Kan kita kalau punya amal kebaikan pasti banyak yang doain, betul apa tidak? Iya, duit mah urusan ya di belakang layar lah. Ya Bu ya, siap baca sholawat? Iya, insya Allah mulai sekarang ya kita harus mau baca sholawat dalam keadaan apapun. Harus ingat kepada Kangjeng Rasul, buktikan diri kita cinta. Makanya baca sholawat mah mau punya wudhu ke ataupun tidak silahkan, bebas. Ibu mau tidur baca sholawat, bangun tidur baca sholawat, mau masak baca sholawat, nyuci baca sholawat. Ya apalagi dibarengi dengan seni indah, insya Allah. Yang keempat, malaikat Azrail atau Israil. Kata malaikat Israil, ya Muhammad, man shalla alaika kulla yaumin asyra marratin ana akbidu ruhahu kama qabattu arwahal anbiya wal mursalin. Wahai Muhammad, barang siapa umatmu yang membaca sholawat kepada engkau sehari semalam 10 kali, maka akan aku cabut nyawa orang tersebut sebagaimana aku mencabut arwah para nabi dan rasul. Alhamdulillah. Artinya apa? Para nabi dan rasul itu ketika dicabut nyawa tidak merasakan sakit, Bu. Kenapa tidak merasakan sakit? Karena yang ada dalam hatinya adalah Allah. Yang ada dalam hatinya adalah kenikmatan Allah, kenikmatan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau baca sholawat, insya Allah, Bu, rasa sakit ketika dicabut nyawa itu akan dihilangkan, karena dicabutnya seperti mencabut roh para nabi dan rasul. Alhamdulillah. Itulah keistimewaan daripada membaca sholawat. Kita semua pasti akan mati. Kalau kita ingin ketika dicabut nyawanya tidak sakit, harus mau baca sholawat. Harus selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Karena kalau kita tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada Rasulullah, itu dicabut nyawa susah, Bu. Susah. Ya, Bapak mau bongkar rumah. Di dalam rumah masih banyak barang mewah. Lama nggak itu dibongkarnya? Lama.
Tapi kalau bapak mau bongkar rumah, barang mewah sudah dikeluarkan semua dari dalam rumah, pasti gampang dibongkarnya, tinggal manggil aja mobil gede. Ya, hancurkan itu rumah, pasti selesai cepat. Begitu juga ketika kita dicabut nyawa, banyak urusan duniawi yang ada dalam hati kita. Pengen kaya belum terlaksana, pengen ganti motor belum terlaksana, hutang belum selesai, dipikirin dalam hati, sehingga ketika dicabut nyawa semuanya belum keluar dalam hati, maka itu yang akan membuat kita sakit ketika dicabut nyawa, dan susah kita dicabut nyawanya karena masih banyak urusan-urusan dunia yang ada di dalam hati. Nah, itulah kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, pertama tadi harus rajin menuntut ilmu. Yang kedua harus mau membaca sholawat. Yang ketiga kita harus mencontoh keteladanan Kangjeng Rasul, Kangjeng Nabi. Nih, ini temanya apa sih? Mari kita tingkatkan kecintaan dan keteladanan kepada Rasulullah dengan penuh syukur. Titik. Semoga kita selalu dalam lindungan setripnya dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini dapat ngedownload. Bener apa enggak? Wih, bener tuh. Ini harus meningkatkan kecintaan kita. Berarti sudah ada cinta kita kepada Rasul, tinggal ditingkatkan. Betul? Caranya, yang enggak mau ngaji harus mau. Nah, itu tingkatkan kecintaan kita. Yang enggak mau baca sholawat harus mau baca sholawat. Yang sama tetangga enggak akur harus Ada yang sama tetangga enggak akur? Yang mana orangnya? Tingkatkan kecintaan kita dan harus aplikasikan apa yang diajarkan oleh Kangjeng Rasul. Rasul itu, Bu, di antara akhlak yang lainnya adalah yusofihul musofah, selalu bersalaman dengan orang yang emang ngajak salaman dengan Kangjeng Rasul. Terima wayak bilul ma'zirota, Rasul itu nerima kalau ada orang yang mau curhat. Bu, suka nerima enggak kalau tetangga pengen curhat sama ibu? Nerima enggak? Mama curhat dong, kan gitu. Terima, ya, dengerin curhatannya, ya. Jangan sampai kita menyepelekan orang yang ingin curhat sama kita. Siapa yang datang? Rodiah. Mau ngapain? Curhat. Bosen paling ngomongin penyakit. Enggak lah, males. Jangan sampai, dengerin aja. Rasul itu selalu menerima siapapun yang ingin mengeluh, yang ingin curhat kepada Kangjeng Rasul. Rasul ini, Bu, dikatakan Rasul ini badannya ini sangat wangi. Ya, makanya orang yang bersalaman dengan Kangjeng Rasul itu sepanjang hari wanginya tidak pernah hilang. Subhanallah. Persis dengan suami ibu. Ya, ibu suka salaman gak sama suami? Ya, kalau Kangjeng Rasul ketika bersalaman dengan siapapun itu wanginya tidak pernah hilang, nempel terus di tangan, sama seperti suami ibu. Ya, bau asamnya terus. Yusofihul musofah wa ma'zir wa yakbilul ma'ziro. Dan bahkan Kangjeng Rasul itu adalah manusia yang selalu mengiringi jenazah kalau memang ada jenazah yang hendak dimakamkan. Ya, khusus untuk kaum bapak-bapak ini terutama. Ya Pak ya, kalau seandainya di lingkungan kita ada orang yang meninggal dunia dan kemudian akan dimakamkan, Rasul ini selalu ikut. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita ingat bahwa kita pun akan mati, dan tujuannya kita mendoakan daripada almarhum dan almarhumah tersebut. Karena sebaliknya ketika kita meninggal dunia, yakin kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain siapapun itu,
terutama tetangga kita yang dekat, yakin ketika kita mati pun akan banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang mengantarkan kita ke pemakaman dengan catatan mendoakan orang yang sudah mati. Percaya enggak Bu? Bu suka baca Fatihah? Dikirim enggak? Nyampe enggak? Nyampe, harus yakin ya. Ibu kirim WA nyampe, apalagi ini Fatihah ini jaringan Allah lebih luas daripada Telkomsel, XL, apalagi Tri ya. Tri emang gak nyambung, nyambungnya sama sayur asem baru ya. Itu pokoknya jadi jaringan Allah. Ibu kirim Fatihah pasti nyampe, kalau nggak nyampe pasti akan balik lagi, tok tok tok, assalamualaikum Ibu Rodiah, tadi kirim Fatihah, maaf nggak nyampe, ini saya balikin. Tapi buktinya nggak ada, berarti nyampe. Kalau ibu nggak percaya silahkan, silakan apa, mati duluan, mau? Nggak mau. Dah pokoknya urusan mati mah nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu apakah ibu-ibu bapak-bapak duluan saya terakhir, atau mungkin saya terakhir bapak-bapak dan ibu-ibu duluan, nggak tahu saya. Itu urusan Allah. Cuman yang pasti kematian itu pasti akan datang. Nah supaya kita selamat, kita harus mau menuntut ilmu ya Bu ya. Di mana aja, di Masjid Al Husna ada pengajian bapak-bapak ngaji, di Musola Baitul Khair ngaji, di Thoriqul Jannah ngaji, di Tanwirul Qalbi ngaji. Dimanapun ada pengajian, selama kita mau meluangkan waktu pasti akan berangkat. Karena yang namanya ngaji harus meluangkan waktu, jangan cari waktu lu. Kalau cari waktu luang mah ya Bu ya, nggak ada yang luang, bener nggak? Sibuk. Bapak-bapak sebelum kawin sibuk nyari jodoh, udah dapet jodoh sibuk sama istri, udah punya istri punya anak sibuk sama anak, sibuk kerja. Kapan ngajinya? Berarti yang namanya ngaji harus meluangkan waktu, bukan cari waktu luang. Ibu yang udah nenek-nenek pun sibuk ngurusin cucu ya, kapan ngajinya Bu? Makanya harus mau meluangkan waktu, insya Allah. Ingat tadi, kalau kita rajin menuntut ilmu akan selamat dunia dan akhirat, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apa terus? Terus apa lulus? Lulus. Udah pengen makan, udah siap belum ini prasmanannya ini? Enggak, soalnya dapat kode dari belakang ini. Ya Bu ya, dah dicukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya, amin. Ya harus tetap semangat, ini kan perdana di Musola Al Muhajirin, betul? Muhajirin ini artinya hijrah, pindah dari perkara yang tidak baik kepada yang baik. Sekarang kita ada Maulid Nabi, tahun depan mudah-mudahan lebih ditingkatkan, lebih barokah, amin. Jangan sampai turun semangatnya, harus yakin, harus percaya bahwa semua yang mendukung Maulid Nabi akan mendapat syafaat dari Kangjeng Nabi. Bibarakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ada pengumuman besok hari apa? Minggu. Kalau ibu masih kangen sama saya, besok dibuka TV dinamai Indonesiaku, insya Allah yang ngisi orang lain bukan saya. Bu, bapak-bapak, ini saya mau ngundang, serius ini mah, tadi mau bercanda, ini serius. Malam Sabtu yang akan datang ada Maulid Nabi di Masjid Jami Al-Falah di Kampung Untud dekat SDIT Al-Itkon, tahu? Nah itu malam Sabtu yang akan datang. Jadi saya mengundang kepada seluruh jamaah yang ada di GSB, Jamaah Al-Husna, Nurul Ilmi, Thoriqul Jannah, Majelis Ratib Al-Hadad, Miftahul Jannah, Tanwirul Qalbi, An-Nur, Al-Faja, Wal Muhajirin, Baitul Khair,
dan lain sebagainya, termasuk Blok G Ustadz Solehan, saya undang ya, kumpul kita semua di Masjid Jami Al Falah malam Sabtu yang akan datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayo posisikan diri kita untuk hadir di majelis Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah undangan tertulisnya akan dibagikan nanti di hari Rabu atau Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan kita panjang umur yang berkah, selalu ada dalam hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.